Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita meyakini dengan pasti bahwa iman itu dapat bertambah juga dapat berkurang. Iman akan bertambah dengan amal ketaatan, dan iman akan berkurang dengan amal kemaksiatan dan dosa. Melemahnya iman seseorang tentu ada tanda-tandanya. Ada banyak sekali tanda-tanda lemahnya iman ini, harus kita pahami dengan baik. Selalu kita ingat, selalu kita jadikan bahan muhasabah dan evaluasi diri setiap hari. Dengan mengenali tanda lemahnya iman, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kita mampu mengendalikan diri sehingga kita memiliki kesempatan untuk menjaga iman kita agar tidak terus merosot. Apa saja tanda lemahnya iman? Yang pertama yaitu malas melaksanakan amal ketaatan dan cenderung meremehkannya. Tanda lemahnya iman yang paling mudah dikenali adalah tumbuhnya rasa malas untuk melaksanakan amal ketaatan. Tanda yang lebih serius dari itu adalah meremehkan amal ketaatan, terutama yang sifatnya amal tambahan atau nafilah. Jika pun mau melaksanakan amal ketaatan, itu dilaksanakan dengan penuh kemalasan. Persis seperti firman Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan beberapa sifat orang munafik yang suka malas mengerjakan sholat. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Kemudian tanda yang kedua yaitu melakukan kedurhakaan dan dosa. Tanda lemahnya iman yang kedua adalah melakukan kedurhakaan dan dosa. Jika diri kita mulai merasa ringan melakukan kedurhakaan, perbuatan dosa, dan perbuatan maksiat, bisa jadi iman kita sedang melemah. Terlalu sering melakukan kedurhakaan bisa berubah menjadi kebiasaan. Jika telah menjadi kebiasaan, otomatis ia akan merasa berat untuk meninggalkannya. Secara perlahan, rasa takut dan kesadaran bahwa itu adalah perbuatan dosa pun akan hilang dari lubuk hatinya. Akhirnya, pelakunya mulai berani melakukan kedurhakaan secara terang-terangan. Persis seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Dan sesungguhnya termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu dosa di waktu malam hari, kemudian ketika pagi dia berkata kepada orang lain, "Hai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu." Padahal di waktu malam Rabbnya telah menutupinya, itu tidak ada orang yang mengetahuinya. Namun di waktu pagi dia membongkar diri Allah terhadapnya, yaitu menyampaikannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian tanda yang ketiga yaitu tidak marah jika menyaksikan pelanggaran syariat.
Tanda lemahnya iman yang berikutnya adalah tidak adanya rasa marah jika menyaksikan pelanggaran syariat, baik berupa pelanggaran terhadap hal-hal yang haram atau pelanggaran terhadap aturan-aturan syariat Islam lainnya. Mengapa itu bisa menimpa seseorang? Sebab giroh dalam hatinya telah padam, sehingga anggota tubuhnya tidak mampu lagi mengingkari pelanggaran-pelanggaran syariat tersebut. Dari mimik wajahnya pun sama sekali tidak ada perubahan ekspresi ketika melihat kemungkaran terjadi. Ini tanda iman sedang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada satu kemaksiatan dikerjakan di muka bumi, maka orang yang melihat lalu membencinya. Dalam riwayat lain, lalu ia mengingkarinya, ia seperti orang yang tidak melihatnya. Sedangkan bagi orang yang tidak melihatnya namun dia ridho dengan kemaksiatan tersebut, maka ia seperti orang yang melihatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian tanda yang keempat yaitu menilai sesuatu dengan standar dosa atau tidak dosa, mengabaikan standar hukum makruh. Menilai sesuatu dari sisi terjadinya dosa atau tidak, serta tidak mau melihat dari sisi perbuatan yang makruh, merupakan tanda lemahnya iman. Ada sebagian orang ketika hendak melakukan suatu pekerjaan, maka dia tidak bertanya tentang pekerjaan yang baik, tetapi dia bertanya, apakah pekerjaan ini menjurus kepada dosa atau tidak? Apakah pekerjaan itu menjurus kepada dosa atau tidak, haram atau sekedar makruh saja? Kondisi kecewaan seperti ini dapat menyeret dirinya kepada syubhat dan perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan, lambat laun menjurus kepada hal-hal yang diharamkan. Mengapa demikian? Karena pelakunya tidak memiliki proteksi untuk tidak melakukan perbuatan yang dimakruhkan atau pekerjaan yang syubhat, meskipun memang hal tersebut tidak tergolong perbuatan yang diharamkan. Kemudian yang kelima yaitu dada terasa sesak, perilaku mulai memburuk. Jika dada kita mulai sering terasa sesak, mudah gelisah karena urusan remeh, diikuti dengan perubahan perilaku yang semakin buruk, seperti sebelumnya tidak melakukan suatu kemaksiatan, lalu tiba-tiba melakukannya. Sebelumnya tidak melakukan sesuatu dosa, tiba-tiba tumbuh keinginan untuk melakukannya. Maka kita perlu waspada. Ini adalah salah satu tanda lemahnya iman. Iman yang lemah akan menjadikan dadanya terasa sesak dan sempit. Allah Azza wa Jalla sirnakan rasa lapang dari hatinya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iman ialah kesabaran dan kelapangan hati. Kemudian yang keenam yaitu jarang membaca Al-Quran dan zikir. Sudah berapa lama kita tidak membaca Al-Quran? Sepekan, sebulan, atau bahkan setahun? Betapa sering kita berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla hanya setelah sholat saja, atau setelah sholat pun tidak berzikir dan langsung keluar masjid. Maka waspadalah, karena lalainya kita dari membaca Al-Quran adalah tanda lemahnya iman. Kenapa bisa demikian? Orang yang imannya kuat adalah orang yang selalu mengingat Allah Azza wa Jalla dimanapun dan kapanpun. Ia memiliki semangat untuk terus menggali makna di balik ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Artinya, interaksi dirinya dengan Al-Quran tentu sangat sering. Kemudian yang ketujuh, gila hormat, jabatan, dan ketenaran. Jika diri kita mulai merasa nyaman dan sangat menikmati pujian orang lain, saat menikmati ketenaran, saat menikmati gelar dan jabatan, tanpa diiringi ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita patut untuk waspada, sebab semua itu merupakan tanda lemahnya iman. Fenomena ini telah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian akan rakus terhadap jabatan, padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ia adalah seenak-enak penyesuaian dan seketik-ketik penyapian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kedelapan yaitu tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, tidak peduli dengan kondisi kaum muslimin
dan hanya mementingkan urusan pribadi adalah salah satu tanda lemahnya iman. Kemudian yang kesembilan, tidak tergugah untuk beramal bagi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Tidak mau berusaha berkontribusi pada hal-hal yang menyangkut kepentingan Islam dan kaum muslimin. Bekerja hanya bertujuan mencari harta untuk kepentingan pribadi. Memiliki usaha, hasilnya hanya untuk menambah harta pribadi. Membangun rumah yang megah, membeli mobil di luar batas kebutuhan, memiliki kelebihan kemampuan fisik dan skill, hanya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Dari semua itu, sama sekali tidak ada yang dialokasikan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ini semua adalah tanda lemahnya iman kita. Sangat jauh berbeda dengan karakter para sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-10, berlebihan dalam urusan duniawi. Tanda lemahnya iman yang ke-10 adalah berlebihan dalam urusan duniawi. Jika kita merasa berada pada batas berlebihan dalam urusan makan dan minum, makan harus di restoran yang mewah, minum harus minuman yang bermerek, maka kita perlu waspada. Ini merupakan tanda iman kita sedang melemah. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Mu'az bin Jabal ketika ia diutus ke Yaman untuk berdakwah, jauhilah hidup mewah, karena hamba-hamba Allah itu bukanlah orang-orang hidup mewah. Hadis riwayat Ahmad. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga diri kita dari berbagai hal yang dapat melemahkan iman kita kepadanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.